Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nabila Putri dari kelas MI 4E dengan NIM 230510275. Dan di video kali ini tuh saya akan sharing seputar mata kuliah aplikasi mobile dan juga sedikit cerita tentang sejarah Android. Kalau ngomongin aplikasi mobile, kita pasti udah nggak asing lagi nggak sih sama aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Kita tuh mulai dari bangun tidur aja udah disungguhkan dengan alarm, lalu scrolling Instagram, chatting lewat WhatsApp, sampai belanja online pun semua itu pakainya aplikasi mobile loh. Tapi kalian itu pernah mikir nggak sih cara bikin aplikasi kayak gitu tuh gimana? Di mata kuliah aplikasi mobile ini kita dikenalkan dengan beberapa tools penting buat membangun aplikasi Android. Aku di sini mau sedikit menjelaskan tentang beberapa tools ini. Yang pertama itu ada Android Studio. Android Studio ini adalah software utama yang biasa digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Android Studio itu lengkap banget. Kita bisa bikin desain tampilan aplikasi, nulis kodenya, dan langsung ngetes aplikasinya juga. Ibaratnya Android Studio itu kayak kantor pusatnya sebagai developer Android lah. Yang kedua, ada Visual Studio Code atau VS Code. Selain Android Studio, kita juga belajar pakai VS Code. Editor ini lebih ringan dan sering banget dipakai bareng Flutter. Tampilan VS Code itu simple, tapi fiturnya nggak kalah lengkap. Cocok banget buat yang masih mau belajar. Yang ketiga, ada Flutter. Kalau Flutter tuh framework buatan Google yang bisa bikin aplikasi satu kali, tapi bisa langsung jalan di Android dan juga iOS. Keren kan? Jadi kita nggak perlu bikin dua aplikasi terpisah. Ini sangat bikin hemat waktu dan tenaga. Flutter ini juga mendukung pembuatan UI atau tampilan aplikasi yang menarik dan modern. Jadi cocok banget kalau kita mau bikin aplikasi yang kekinian gitu. Kalau bahasa pemrogramannya, kita pakai Dart. Flutter itu nggak akan bisa jalan tanpa Dart. Dart ini bahasa pemrograman yang dipakai buat nulis kode di Flutter. Bahasa ini mirip sama JavaScript, jadi buat kita yang pernah belajar JavaScript sebelumnya, belajar Dart jadi lebih gampang. Dart ini juga punya keunggulan dari sisi kecepatan dan kemudahan saat dipakai bikin aplikasi mobile. Apalagi kalau kita tuh udah ngerti konsep OOP atau Object Orientasi Programming. Belajar Dart bakal makin lancar deh, beneran. Untuk yang kelima, di sini tuh ada GitHub. GitHub itu kita tuh perlu juga loh belajar GitHub. GitHub ini bukan tempat buat nyimpan gambar atau video ya, tapi buat nyimpan kode pemrograman. GitHub itu penting banget buat kerja tim karena semua kode bisa dilacak, dikembangkan bareng-bareng, dan nggak takut hilang karena tersimpan di cloud. Bahkan di tugas kita juga diminta upload project ke GitHub sebagai bagian dari dokumentasi dan kolaborasi. Nah, sekian penjelasan mengenai tools tadi. Kita lanjut cerita tentang sejarah Android. Mungkin banyak dari kita yang pakai HP Android tapi belum tahu gimana asal mula sistem operasi ini. Android itu awalnya dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama Android Inc. yang didirikan pada tahun 2003. Foundernya antara lain adalah Andy Rubin yang kemudian dikenal juga sebagai bapaknya Android. Awalnya Android itu dikembangkan bukan buat HP tapi buat kamera digital. Tapi setelah dilihat pasar kamera digital tuh nggak terlalu besar, akhirnya mereka mengubah arah ke sistem operasi untuk ponsel pintar. Tahun 2005 Android Inc. diakuisisi oleh Google dan dari situ pengembangan Android makin serius. Tahun 2008 Android versi pertama dirilis yaitu Android 1.0 dan ponsel pertama yang menjalankan OS ini adalah HTC Dream. Mungkin sekarang udah nggak ada yang pakai HP itu, tapi saat itu HTC Dream itu adalah gebrakan besar. Setelah itu Android berkembang pesat. Yang menarik, setiap versi Android dinamai berdasarkan makanan penutup. Jadi kayak lucu gitu nggak sih? Misalnya kayak cupcake, donut, eclair, froyo, gingerbread, dan lain-lain lah. Itu bikin Android jadi lebih unik dan mudah diingat. Saat ini Android sudah mencapai versi yang jauh lebih canggih. Fitur-fiturnya sudah banyak sekali, dari keamanan data yang lebih kuat, performa yang makin cepat, sampai kemampuan integrasi dengan perangkat lain seperti smartwatch, smart TV, bahkan mobil.
Jadi untuk kesimpulannya itu, mata kuliah aplikasi mobile ini bukan sekedar belajar coding, tapi juga belajar bagaimana bikin aplikasi yang beneran bisa dipakai dan bermanfaat. Kita belajar dari toolsnya, bahasanya, sampai manajemen kode pakai GitHub, dan dengan memahami sejarah Android, kita jadi lebih menghargai proses panjang di balik sistem operasi, menghargai proses panjang di balik sistem operasi yang sekarang kita pakai setiap hari. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa jadi motivasi juga buat teman-teman semua biar makin semangat belajar dan bikin aplikasi sendiri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.